Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa taklim lagi. Semoga kita bisa memelihara istiqomah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, mari kita dalam kesempatan ini juga mengadakan introspeksi, mawas diri, ya. Tidak perlu kita ngurus kekurangan orang, ayo kita lihat kekurangan diri kita masing-masing. Kenapa? Ya bodoh-bodohnya orang kalau sibuk ngurusi kekurangan orang dan sampai lupa ngurusi kekurangan sendiri. Kenapa? Di akhirat nanti yang ditanya kepada kita oleh Allah adalah urusan kita, bukan urusan orang. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah juga ini saya dapat kiriman ya, kutipan Jawahirul Ma'ani dari Syarif Uqbah bin Syarif Muhammad At-Tijani Al-Jazair. Oleh karena itu, ya saya anggap ini amanah, maka ini saya sampaikan kepada ikhwan. Ya, cuplikan, dan ini sudah ya dirangkum sedemikian rupa, yaitu perbedaan ibadahnya orang muslim, orang mukmin, dan orang muhsin. Karena 3 pilar agama kita adalah Islam, iman, ihsan. Orang yang sempurna Islamnya itulah muslim. Dan kita sudah bolak-balik tahu, diterangkan bahwa muslim ini di dalamnya ada 3 manzilah, yaitu manzilah paling bawah orang muslim itu kondisi ibadahnya nilainya at-taubah, naik menjadi al-istiqomah. Puncak ibadahnya muslim adalah at-taqwa, dan ini at-taqwa ini adalah prestasi tertinggi yang dicapai oleh kebanyakan umat Islam dalam level mereka sebagai muslim. Kemudian bagaimana ibadahnya orang muslim? Ibadah orang muslim ya dalam taqarrubnya kepada Allah namanya al-ibadah atau ibadah ini. Apa ibadah itu? Hiya al-qiyamu bi amrillah fi maqamil Islam, yaitu yang disebut ibadah adalah menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya pada makom al-Islam. Sahibuha la hudura lahu ma'allah illa qalil bikadin syadidin. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, contohnya melaksanakan sholat, menegakkan sholat, akan tetapi dalam sholat itu kebanyakan hatinya itu tidak hadir. Hatinya tidak sadar kalau sedang sholat. Jadi ini kebanyakan orang Islam. Kemudian sibuk
ya sebagus-bagusnya umat Islam sibuk memperbaiki ya kaifiat zahirnya ibadah. Jadi mereka sibuk dengan bagaimana gerakannya takbir yang benar sesuai dengan sunnah Nabi. Mereka sibuk bagaimana lafal takbir yang benar sesuai dengan lisanul Arab. Lisan bahasa Arab bagaimana yang benar takbir Allahu Akbar. Jadi ini dilatih lisannya, dilatih gerakannya. Kemudian ketika baca suratul Fatihah, maka mereka latihan membaca Quran sampai bacaannya benar. Kemudian macam-macam, ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya sedang, ada yang suaranya jelek. Yang punya suara bagus sibuk membagus-bagusin bacaan. Kemudian tujuannya apa? Tanpa merasa mereka itu sholatnya bukan kepada Allah. Apa? Nyervis makmum. Biar makmumnya senang, biar banyak jamaahnya, maka masjid dengan segala ya diberi ornamen, sehingga banyak masjid-masjid yang akhirnya jadi tempat rekreasi. Betul tidak? Ya. Orang datang ke Jakarta dari jauh-jauh, ya mereka banyak harus datang ke Kubah Mas. Kan itu? Ya. Kenapa? Itulah masjid yang bagus. Mereka ingin melihat keindahan masjid. Dan mereka tidak terpikir dapat barokahnya masjid. Yang penting indah. Kalau ada yang spektakuler, itulah yang diburu oleh kebanyakan umat Islam. Jadi mereka memburu zahirnya. Kemudian masjid ini, imamnya dari Mekah, imamnya dari Madinah, imamnya begini, begitu dan sebagainya, imamnya juara nasional, imamnya juara internasional, khotibnya profesor doktor. Jadi kalau ini yang menjadi imam, kalau ini yang menjadi orang yang menjadi pelaku utama dalam ibadah itu, banyak jamaahnya. Kemudian ketika sholat sibuk dengan mendengarkan indahnya bacaan, sampai lupa kalau dia sedang menghadap Allah. Ini makmumnya. Imamnya sibuk mengindahkan bacaan sampai lupa kalau sholat itu nyembah Allah, bukan nyembah makmum. Jadi inilah yang disebut dengan ibadah, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya lupa, tidak menghadap kepada Allah kecuali sedikit. Ada yang takbirnya ingat Allah, setelah itu lupa sama sekali. Ada yang sebelum sholat guyon dulu, cekikian dulu, sehingga ketika takbir pun tidak ingat Allah. Ada apa tidak? Ada ketika sholat ya senggol-senggolan dan macam-macam. Dan ini bukan hanya anak kecil, sampai yang tua-tua ada yang kayak gitu. Itu. Itu bukan hanya ada yang sampai tua sholat di masjid itu masih ya bercanda, senggol-senggolan, kemudian kakinya ketika sujud nyolek pantat teman sebelah, itu ada. Saya lihat di YouTube kok ada kayak gini, padahal sudah tua. Jadi ini ibadahnya ya. Ibadah ini adalah istilahnya ibadah untuk kelasnya muslim, di mana mereka sibuk dengan kaifiat zahir, baik berupa bacaan maupun
gerakannya. Sibuk bagaimana takbir yang benar, gerakannya yang benar, sedekahnya yang benar, masing-masing sibuk. Ketika ada orang lain berbeda, sesat. Itu bid'ah, itu orang lain yang tidak sama. Ya mereka sibuk itu. Dan mereka sampai saking sibuknya lupa kalau ibadah itu menghadap kepada Allah. Ini ibadahnya orang Islam kebanyakan. Nah, ketika dari at-taubah sudah benar, niat benar ibadahnya, bertobat, naik lagi derajatnya ke manzilah istiqomah, kemudian naik lagi ke manzilah at-taqwa. Puncak derajat seorang muslim adalah at-taqwa. Di perintah Allah dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Yang kafah itu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadahnya di situ ada nilai ketakwaan. Kemudian mereka yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala meningkat derajatnya menjadi seorang yang beriman. Orang beriman ini namanya mukmin. Jadi orang beriman namanya mukmin. Kalau orang Islam namanya muslim. Iman orang yang mukmin, orang yang beriman. Bagaimana orang beriman? Ya. Paling bawahnya orang beriman adalah al-ikhlas. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih dari semua anasir selain Allah. Sudah saya jelaskan apa itu ikhlas. Jadi orang yang lepas dari berhala zahir ketika dia dalam maqam al-Islam, orang mukmin bebas dari berhala nafsunya. Setelah lepas dari berhala nafsu, mereka bebas dari berhala hatinya, bebas dari berhala ruhnya, bebas dari berhala asrornya, sehingga di hatinya tidak ada yang masuk dalam hatinya kecuali hadirnya hati di hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah mereka lillah. Jadi ibadahnya sudah lillah, benar-benar karena Allah, tidak karena sehingga disinilah berlaku kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada intinya nyari perhatian makmum. Tidak ada di situ nyari perhatian. Ya kalau di masjidnya yang amplopnya tebal, ceramahnya dibagus-bagusin. Kalau amplopnya tipis, ceramahnya disembarangin, bacaannya dan macam-macamnya. Lah itu tidak ada. Yang ada adalah ikhlas. Dan dia ketika beribadah dimanapun dan kapanpun, di depan siapapun sama. Kenapa? Dia sudah tidak memandang alam ini, tidak memandang manusia, tidak memandang siapapun, kecuali hatinya mulai dibuka sehingga memandang ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, dibersihkan hatinya dari selain. Naik lagi ke makom, ke manzilah as-siddiq. Jadi hati ketika sudah dikosongin dari selain Allah, as-siddiq diisi dengan fadail. Disinilah dalam bahasa tasawuf at-takhalli birradail. Takhalli dikosongkan dari kotoran-kotoran. Ketika di makom Islam yang dibersihkan dosa dulu. Tapi bagi orang mukmin yang dibersihkan bukan dosanya, mengosongkan hati dari kotoran-kotoran.
dari sifat-sifat tercela seperti riya, ingin terpandang, sum'ah, ingin terkenal di mana-mana, ingin tersohor, ta'ajub setelah terkenal, ketika ceramahnya didatengin orang banyak, ketika sholat makmumnya banyak, maka tanpa terasa orang yang tidak hati-hati dan tidak terbimbing, hatinya timbul rasa bangga dengan dirinya. Tuh kalau gue yang ceramah banyak yang datang, kalau yang lain pada bubar. Itu tanpa terasa. Dan ketika ngomong seperti itu berarti dia bukan orang karena Allah ibadahnya, berarti dia hanya ya pelaku sandiwara kehidupan. Dan berlakulah sabdanya Nabi penyanyi Indonesia, dunia ini panggung. Siapa lagunya siapa? Jadi panggung sandiwara, memang benar panggung sandiwara. Jadi tanpa terasa kita ini kalau hanya sibuk dengan lipstik, ya, si kiai sibuk mencari bahan agar supaya bisa ceramah dengan baik dan materi yang bermutu. Kemudian santrinya sibuk dengan bagaimana dia ini begitu dan sebagainya, termasuk juga sibuk dengan hajat-hajat duniawinya. Dan juga tanpa terasa, karena sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil syekh, merasa dia bisa ngatur Tuhan. Gimana? Kalau ada orang berdoa dan kasih garansi, bayar berapa? Panipiro. Ada kan? Ada. Jadi kalau bayarnya kecil, doanya ya ini cepat. Ada yang jawab begitu, jangan-jangan pengalaman nih. Dan ayam berkotek itu ayam yang bertelur kan? Pengalaman orang, Pak. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi intinya ayo kita introspeksi. Jadi orang-orang beriman ibadahnya murni karena Allah. Kemudian pertama dia mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika dia bertakbir sadar dengan takbirnya kalau dia sedang menghadap kepada Allah. Ketika dia baca suratul Fatihah sadar dengan masing-masing ayat yang dia keluarkan dari mulutnya adalah perjanjian dia kepada Allah. Allahu Akbar. Berarti hanya Allah yang maha besar, yang lain kecil. Sehingga kalau sudah benar-benar ini menguasai hati orang, apapun yang terjadi selama sholat, dia tidak akan menghentikan sholatnya. Kenapa? Tidak ada artinya semua. Yang berarti hanya Allah. Dan lebih dari itu bukan hanya tidak menghentikan, dia andaikan misalnya sampai ada gempa dan dia itu sampai terpental, dia tidak akan sadar kalau ada gempa. Kalau sudah benar-benar ngadep kepada Allah. Ya. Kenapa kok ada gempa dikit kita langsung berubah? Karena kita sholat hanya gerakan dan bacaan, hati kita belum ikut sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, kemudian ikrar dengan dengan doa iftitah, kabira, maha besar engkau ya Allah, wa subhanallah, dan maha suci engkau ya Allah, wa subhanallahi bukratan wa asila, sepanjang waktu pagi dan sore. Inni wajjahtu, saya hadapkan muka saya. Kenapa? Muka ini DPR tubuh kita. Jadi kenapa di muka kita semua tergambar, termasuk yang ada dalam hati kita tergambar di muka kita. Oke, lidah bisa,
bersilat karena memang tidak ada tulang. Tapi mata tidak bisa bohong. Apakah kita lagi marah? Apakah kita lagi senang? Apakah kita cinta? Apakah kita benci? Terlihat di mata kita. Kenapa? Mata itu memang diciptakan 90% air. Dan air ini, ya, air itulah yang membawa nafsu ilhamah. Dan air ini lambang keadilan. Oleh karena itu bangunan kalau ingin tingginya sama pakai water pass. Cuma kalau orang Madura bukan water pass, terpas. Padahal water air, pass artinya kita mengukur dengan air tersebut tingginya kanan kiri sebelah sana kan ada tanah kan tidak rata. Agar supaya lantai ini sama tingginya, maka di sini yang sudah maka di sana pun juga agar supaya benar ya, dicancangkan benang sesuai dengan tingginya air. Pengukuran seperti itu namanya dengan sistem water pass. Kenapa? Inilah air itu lambang keadilan, dan orang yang dominan air pada dirinya orang itu adil. Itu. Lain kalau dominan apinya, cenderung ya tidak karu-karuan. Kenapa? Nafsu amarahnya yang dominan pada diri orang itu. Jadi orang-orang yang ya sudah masuk ke level beriman, minimal dia sudah masuk ke level nafsu ilham. Di mana dengan nafsu ilham ini hati orang itu sudah banyak, karena kita oleh Allah diberi 2 korin. Korin pendamping dari bangsa malaikat dan bangsa setan. Sampai Nabi pun juga ada korin ini. Kemudian malaikat memberikan bisikan kepada kita, namanya ilham, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham dari malaikat al-muqarrabin. Sedangkan setan menggoda namanya taswis. Jadi hati manusia ya, yang mana hati ini pun juga terbuat dari mudghah ya, dari segumpal darah, maksudnya paru-paru itu. Artinya air, dominan air. Karena air aslinya adil. Dan hati manusia seperti telaga, yang dari sebelah sana ada pipa gede dari alamul malakut, alamnya para malaikat, di mana malaikat mengajak melalui ilhamnya yang dimasukkan ke dalam telaga hati manusia, mengajak pada kebaikan-kebaikan. Dari sebelah sono ada pipa yang isinya air beracun, yang isinya air penuh dengan kotoran dan lain sebagainya, yang datangnya dari kegelapan alam setan semuanya. Sehingga manusia dalam kondisi seperti ini ya berperang batinnya ketika menghadapi sesuatu hal yang akan dia kerjakan, padahal itu melawan aturan Allah. Aslinya jujur. Makanya orang yang pertama berbuat dosa gemetar, deg-deg. Lain kalau sudah tiap hari tenang aja. Jadi aslinya manusia itu jujur, tapi lama-lama kejujuran ini kalau ditimpukin terus dengan kebatilan, ditimpukin dengan kebohongan, maka pipa yang dari alamul malakut buntu. Akhirnya tidak terdengar lagi bisikan dari alam malaikat, yang ada hanya bisikan dari alam setan. Itu. Ketika dia mendapatkan pertolongan dari Allah melalui orang-orang yang dapat rahmat dari Allah dan dapat tugas untuk menebarkan rahmatnya. Jadi pertama rahmat ilmu.
Cuma kalau hanya ilmu belum tentu bisa ilmu ini memperbaiki orang. Kan di kantor-kantor banyak pengajian. Tapi kenapa di kantor juga tetap jadi sarang koruptor? Bahkan yang membiayai pengajian yang korupsi. Bisa-bisa pengajiannya dari uang korupsi. Ya termasuk juga banyak kejadian di masjid, maaf. Banyak kejadian, bahkan sampai kejadian di daerah Rawamangun dulu ada ya beberapa orang masjid meninggal dalam kondisi yang tidak pantas. Baru tahu setelah dia meninggal uangnya masjid banyak, padahal tadinya hanya sekian dapatnya. Laporannya sedikit terus. Dan setelah orang ini meninggal langsung berlipat-lipat pendapatan masjid, baru ketahuan. Kok orang ini meninggalnya kayak gini, padahal kerjanya di masjid. Jadi bukan memakmurkan masjid, tapi cari kemakmuran melalui masjid. Jadi ini semua, makanya kita semua ini serba ya, aslinya yang tahu kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita harus mohon terus kepada Allah kebaikan. Para ikhwan rahimahullah. Jadi dalam hal ini ya, kita sebagai orang yang sudah masuk ya, ke level mukmin ya, di mana hati orang mukmin ini cenderung tertutup ya, karena dari alamul malakut ini begitu deras bisikannya untuk kembali kepada kebaikan. Kemudian akhirnya dengan dia banyak berzikir kepada Allah, maka tertutuplah pintu bisikan dari setan, maka yang lebih banyak bisikan dari malaikat. Karena bisikan dari malaikat ngajak kepada kebaikan, dan orang itu senang berbuat baik. Dengan sendiri kenapa? Kembali diajak kepada fitrahnya, sehingga telaga hatinya bening. Ketika telaga hatinya masih keruh, maka bayangan apapun yang ada tidak pernah terlihat. Jadi yang ada adalah sampah. Tapi ketika air di telaga hati kita ini dari karu-karuan kotor, lama-kelamaan dengan zikir dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari kotor menjadi ya lebih baik sampai kepada bersih bening. Nah, pada saat itulah hati kita mulai sadar. Kondisi sadarnya hati kita inilah yang dalam istilah tasawufnya disebut dengan istilah muhadharah. Apa? Muhadharah. Jadi hadir, sadar. Yang tadinya kelenger ya, begitu muhadharah dia sadar. Tapi sadar di ruang yang masih gelap gulita. Dengan pertolongan Allah pikir terus ruang yang tadinya gelap gulita, ternyata ada jendela yang disediakan oleh Allah, cuma gordennya tebal. Sehingga agar supaya dibukalah sedikit demi sedikit. Makanya kita dalam Thariqah Tijaniyah baca istighfar dulu untuk membuka gorden tebal, yaitu dosa yang membuat hati kita ini dalam kondisi seperti besi yang karatan. Dengan ada istighfar dibersihkan dari dosa-dosa. Setelah bersih dari dosa-dosa, dibacain selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa-dosa membandel, kan ada dosa-dosa bagian luar, lebih dalam lagi sudah membandel. Lah ini memerlukan sabun khusus, memerlukan cairan khusus. Yang pertama cairan istighfar. Bagian luar kotoran-kotoran hilang.
Setelah hilang kotoran ini dipakai cairan istighfar sudah tidak mampu istighfar. Maka harus ada cairan yang lebih bagus untuk membersihkan apa? Sholawat. Jadi setelah banyak berselawat, maka hati yang tadinya dibolong-bolong macam-macam kayak jerawatan bertahap menjadi halus sampai bening. Maka pada saat itulah akan muhadharah, sehingga ketika baca la ilaha illallah timbul keasikan. Jadi asik membaca la ilaha illallah, nikmat membaca la ilaha illallah, merasakan lezatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kenapa kita kok ketika la ilaha illallah ngantuk? Coba kira-kira ada orang dikasih nasi yang nasi kebuli buatan Al Jazeera. Setelah ada di depannya orang yang ini ngantuk, apa artinya? Ada apa? Berarti ada yang tidak beres dengan dirinya. Dikasih makanan lezat ngantuk. Berarti ada yang tidak beres. Ada manten baru dapat istri cantik, setelah duduk di samping istrinya langsung ngantuk. Apa artinya? Berarti ada yang tidak beres dengan manten tersebut. Jadi ada yang harus dibersihkan. Ada kan? Itu ada, dikasih perempuan cantik tidak minat, dikasih yang sejenis minat. Kan ada? Dikasih yang solihah tidak minat, barang di pinggir jalan doyan. Ini kenapa? Ada yang tidak beres dari hatinya. Sehingga Nabi pun menyatakan ala inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahatil jasad kullu. Wa idza fasadat fasadatil jasad kullu. Ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya dalam diri kita ini ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau baik, baik semua seluruh tubuh. Kalau jelek, jelek semua seluruh tubuh. Dan itulah hati. Dalam hal ini pakar, sebenarnya yang dimaksud ini jantung, bukan hepa. Itu. Jadi kadang ada hati dalam arti hepar ini yang sebelah, tapi ya lebih diantara para aulia dan ulama yang disebut hati di sini adalah jantung itu sendiri. Kenapa? Di jantung ini Allah meletakkan ruh kehidupan kita. Nah, ini. baru dibahas ini. Langsung ngadoro ya. Wayana. Semuanya. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi itu. Kenapa kok ketika kita baca berzikir kita melihat bagaimana tajalli ya. Jadi kan orang dalam beribadah kepada Allah ada namanya tajalli. Tajalli antara tajalli dengan sifat Allah, ada tajalli dengan asma Allah, ada tajalli dengan af'alullah. Dalam sejarah, dalam hadis dijelaskan bagaimana kondisi Rasulullah kalau sudah dekat dengan waktu sholat. Rasulullah berbinar wajahnya, senang, beda dengan kita. Kita begitu dekat dengan waktu sholat, ada pekerjaan, aduh ntar lagi sudah duhur, gimana ini belum selesai. Ini sehingga yang ada datangnya duhur bukan membawa kesenangan, tapi bawa aslinya membawa tidak senang. Kenapa? Ya, karena kita belum merasakan lezatnya sholat dalam arti yang sebenar-benarnya. Sholat akhirnya jadi beban. Karena masih jadi beban, berat.
ketika melaksanakan pun juga ngantuk. Berbeda Nabi kalau sudah dekat dengan waktu sholat, Nabi itu berbinar-binar, senang sekali. Sehingga suatu saat ada sahabat tanya, ya Rasulullah, saya perhatikan engkau ya Rasulullah, apa yang kau perhatikan? Kalau sudah dekat waktu sholat, wajahmu berbinar, senang. Apa kata Nabi? Apakah kamu tidak sadar dengan siapa kita sebentar lagi akan bertemu? Kenapa? Nabi begitu mahabbahnya kepada Allah, dan Allah mahabbah dengan Nabi sebagai Habibullah. Ya karena kekasihmu ketemu dengan kekasih, bagaimana? Kira-kira ngantuk hilang apa tidak? Jangankan belum ketemu baru dibel saja oleh orang yang kita senengin, ngantuk-ngantuk hilang. Demikian Nabi kalau sudah dekat waktu sholat, langsung kelihatan segernya, kelihatan riangnya. Begitu adzan sudah dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, tambah terasa, tambah terlihat betapa Nabi itu euforia mendekati waktu sholat, sehingga sahabat menilai Nabi pada saat seperti itu antara kenal dengan tidak pada sahabat. Jadi pandangannya kepada sahabat ya melihat, tapi sudah kurang perhatian. Kenapa? Ya hatinya sudah mulai tertuju, lebih fokus memandang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, sehingga selainnya sudah tidak dapat perhatian khusus sebagaimana sebelumnya. Begitu dikumandangkan iqamah, sahabat menyaksikan Nabi seperti tidak kenal siapapun. Jadi seperti itu kondisi Nabi menjelang waktu sholat, apalagi ketika sholat. Disinilah juga ada perbedaan penjelasan bagaimana khusyuk. Kalau kata Ustaz Somad ya seperti Anda yang lihat di YouTube, kenapa dia membahas dengan wawasan fikih. Di situ tidak ada masalah tajalli asma, tajalli sifat, tajalli afal, tidak ada. Yang ada bagaimana secara fikih. Dan wallahu alam, apakah mungkin lupa bagaimana sahabat Umar ketika kena panah, dicabut kondisi biasa tidak mampu, tapi begitu dia wudhu dan sholat, sahabat Umar jangankan mendesis, meringis saja tidak ada. Artinya ketika dia sholat benar-benar tidak merasakan apapun, karena hatinya sudah terbentuk ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ibadahnya orang-orang mukmin ya, bukan ibadah, artinya abudah. Bukan ubudiyah. Ya, jadi kalau orang mukmin ya, orang yang dalam beribadahnya sudah lebih dalam lagi, namanya ubudiyah. Apa ubudiyah? Hiya al-qiyamu bi amrillahi fi maqamil iman. Ubudiyah itu adalah menegakkan perintah Allah, terutama sholat, dengan kondisi makom ya pada martabatnya atau makomnya dia sebagai orang mukmin. Wasahibuha ya, pelakunya yakunu hadiran ma'allah miwara'i sitr. Orang yang sholat dengan kondisi hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir hatinya. Artinya hadir, sadar yang diucapkan, sadar kepada siapa dia menghadap, sadar apa konsekuensinya. Sehingga karena dia sadar sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah mulai merasakan lezatnya ibadah, maka ibadah yang lama bukan masalah.
ketika orang Islam beribadah lama dikit sudah jadi masalah. Coba tarawih di bulan Ramadan, yang diburu adalah imam ya, yang banyak jemaahnya, bahkan spektakuler, disiarkan viral adalah tarawih yang 20 rakaat hanya berapa menit, ada yang 10 menit, 7 menit. bahkan ada yang 7 menit ada. Iya, di Blitar intinya segitu. Entah bagaimana madhabnya, wallahu a'lam. Kalau madhab Syafi'i tidak ada ceritanya sholat model begitu. Dalam madhab Syafi'i itu baik sunnah maupun wajib, ya, kita ketika ruku, i'tidal, ini ada waktu di mana kita wajib tumakninah. Minimal tumakninah ukurannya membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah al-azim wa bihamdi. Satu kali aja cukup. Tapi gimana mau baca apa? Fatihahnya juga tidak lengkap. Para ikhwan rahimakumullah, jadi orang mukmin beribadah kenapa kok betah? Ya seperti di Mesir itu ada sholat tarawih yang mulai jam 9 baru selesai jam 3 malam. Hatam. Satu kali hatam Quran. Kemudian ada ceritanya mahasiswa Indonesia ikut, baru 2 salam sudah leton. Ada kakek-kakek sudah tua, selalu sempurna dari awal sampai akhir. Sehingga si mahasiswa tanya, ya kalau dengan bahasa Indonesia, "Kek, saya lihat kakek ini asik tarawih dari awal sampai selesai dan seperti tidak ada lelah. Sementara saya yang muda ini baru 2 salam kok sudah lelahnya setengah mati. Gimana kek kok kayak gitu?" Apa jawaban si kakek itu? Kamu sholat dengan pikiranmu. Jadi berpikir, artinya dia dengan kaedah fikih. Terus kalau kakek, saya sholat dengan perasaan saya. Jadi perasaannya, jadi dalam agama ada berpikir, ada merasakan. Oleh karena itu ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dibahas dengan pikiran, bisanya dibahas dengan lauqiyah, dengan perasaan. Jadi kalau sudah perasaan, standarnya berbeda dengan pikiran. Contohnya kita berbicara fikih, ini yang benar begini, yang sah begini, yang tidak sah begini. Kita dengan akal. Tapi orang yang masuk ke orang mukmin ini hadir hatinya, menyaksikan keagungan Allah dalam sholatnya, menikmati ayat-ayat Allah. Ada yang diberi rezeki oleh Allah, dibuka hijab sehingga bisa melihat anwarul huruf, cahaya huruf, di mana yang keluar dari lisan itu bacaan Al-Quran yang cahayanya lebih spektakuler dari kembang api yang mahal, bahkan miliaran jumlah biayanya. Coba kita ketika tahun baru menyaksikan seperti kemarin di Dubai, di Burut Al-Burut itu dihias dengan lampu ya, kemudian yang di style ketika menyambut tahun baru dengan kondisi spektakuler, dan itu miliaran. Itu saja kita sudah senang. Lalu bagaimana kalau bisa dibuka hatinya melihat anwarul huruful Quran, cahaya huruf-huruf Al-Quran yang memancar dari bacaan itu, yang disaksikan oleh orang yang sedang menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan oleh Allah diberi hiburan, dibuka kepadanya cahaya keindahan cahaya ayatnya. Ya enak, lupa dengan lelah. Itu perasaan. Jadi kalau kita berpikir, lihat ini. Coba orang yang berpikir, orang yang kerja dengan
dengan pikirannya lelah. Dihitung dia sudah kerja 1 jam, ini lembur sudah 2 jam, dan berpikir berapa per jam. Selesai sampai di situ. Tapi orang yang bekerja dengan cintanya, ya seperti manten baru, masuk ruang kamar jam 9, jam 4 pagi ada adzan subuh, kok cepet banget malam ini. Malam berlalu begitu cepat. Sementara orang yang lagi tersiksa, hatinya malam kok begitu lambat. Tidak bisa tidur, balik lagi tidak bisa tidur, balik lagi tidak bisa tidur. Ini kenapa? Ini tagihan, ini listrik belum bayar, BPJS belum bayar, PDAM belum bayar, kelepak, sehingga kehidupan yang pendek terasa panjang dan menyiksa. Adapun mereka yang lagi asik dengan kekasihnya, terutama asik bercengkrama dengan Allah dalam ibadahnya, tanpa terasa ibadah yang orang menyaksikan itu panjang, bagi dia sebentar. Seperti kejadian di Madura pada zaman dulu, ya Kiai Batu Ampar di Madura. Orang Madura tidak pernah melihat sholat beliau gimana, sehingga ada yang penasaran. Sengaja datang menjelang waktu zuhur. Ya, biasa kalau sudah masuk waktu zuhur, semua disuruh ke masjid sama beliau. Sudah kamu sholat ke masjid berjamaah. Dan beliau tidak ikut ke masjid, dan tidak ada orang yang melihat sholat beliau di mana dan bagaimana. Ya, ini tetangganya ini ingin tahu seperti gimana sih sholatnya Kiai itu. Akhirnya, ya, sudah pernah saya ceritakan, kan? Belum pakai. Loh kok belum? Sudah pernah, tapi ada yang belum. Ya, yang sudah dengar biar tambah tahu, yang belum biar tidak penasaran. Itu. Akhirnya singkat cerita, tamu ini setelah dipaksa tidak mau, minta berjamaah dengan Kiai. Baik, tapi jangan di sini, di bawah pohon itu. Jadi ada pohon kosambi namanya. Sholat di bawah pohon berjamaah. Zuhur, Allahu Akbar. Ya, si makmum sholat Allahu Akbar. Setelah baca suratul Fatihah, baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, terus ngatamin Quran. Kemudian asar, maghrib, isya, masih belum sampai selesai 30 juz baru ruku. Ruku bukan 10 menit, 15 menit, ruku sampai 2 hari belum selesai rukunya. Pulang makan, balik lagi, ternyata Kiai masih ruku sampai 2 hari. Kemudian sampai intinya dia sampai Kiai itu sujud, setelah itu dia sudah tidak mampu, udah balik lagi. Kemudian dia yang ternyata sholatnya Kiai kayak itu. Udah deh, tidak mau macam-macam lagi. Sampai singkat cerita, orang ini kan dari masih remaja, nikah, ya dapat anak 2, berarti berapa tahun? Kalau jadi anak pertama lahir, nikah setahun. Dengan anak kedua biasanya jeda 2 tahun kan. Anggaplah setelah 3 tahun. Datang lagi ke dalam. Tanya, ya, ketemu Bunyai. Loh, mau ketemu Kiai. Loh, kamu? Iya Bunyai, ingin ketemu Kiai. Loh kan tadi, kata Bunyai tadi. Ya, sama-sama maju dunia. Kata Bunyai, loh tadi kan bareng kamu sholat zuhur katanya. Jadi tadi padahal, loh bukan tadi Bunyai, saya sudah punya anak 2 ini. Gimana dipakai ya? Hah? Gimana? Dilipet. Jadi ya suami istri sama-sama sudah tidak pakai alam biasa. Jadi kata Bunyai, santai saja, kan tadi bareng sampean sholat. Mana? Loh, berarti Kiai belum selesai sholat. Loh, kok tanya saya, kata Bunyai. Terus di mana Kiai? Ya tempat kamu sholat bareng beliau. Dia. Nah ini datang, ternyata
masih sujud. Belum selesai. Sampai dia punya anak 2, dia belum selesai dengan sholat. Jadi bukan jam-jaman lagi, tahunan. Artinya di situ, ya, disitulah para wali Allah itu beribadah kepada Allah tidak pernah berhenti, selalu sholat. Itu bukan berarti melanggar aturan sholatnya Nabi, tidak. Itu diperlihatkan kepada orang yang dengan hanya melihat dohir-dohir ini, aslinya para hamba Allah dan para kekasihnya sholat, dan sholatnya tidak sama dengan kita yang ingin cepat selesai, tapi mereka sholat selalu benar-benar menghadap kepada Allah dengan hati yang hadir dan menikmati sholat itu sendiri. Kemudian balik ke Bunyai, Kiai masih belum selesai sholat. Terus sampean perlu dia, ya perlu semuanya, iya. Bilang assalamualaikum, nanti biar dijawab. Assalamualaikum berkali-kali tidak dijawab. Akhirnya kata Bunyan balik lagi, Bunyai sudah tidak ngasih jawaban kayaknya, iya mas tetap aja sholat, bakar aja. Kaget, tapi sudah. Akhirnya dibawain kayu bakar, ditumpukin, dibakar. Sampai kayu itu habis, ternyata Kiai masih sujud dan tidak kekurangan satu apapun, pakaiannya juga ada masalah. Nah itulah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan kelas tersebut, maka apapun yang ada di alam semesta tidak ada artinya, tidak bawa efek apa-apa. Cuma kalau akalnya masih sehat, jangan coba-coba. Ini ada kejadian di Probolinggo. Jadi ada orang ingin tahu, ya. Jadi apa? Ikhwan masa si Surat Fatih ini begini, sampai ingin tahu. Akhirnya dia ngamalin baca Surat Fatih tanpa bimbingan. Baca Surat Fatih tanpa terasa, akhirnya dia ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan maziyah, ya, jadi kebesaran keagungan Surat Fatih. Apa? Dia karam dalam Surat Al-Fatih sehingga tidak tahu apapun kecuali Al-Fatih lima ulik. Jadi suruh baca Quran, yang bisa, yang keluar dari lisannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ulik wal Fatihil lima sabaq. Apa saja ditanya, ini siapa? Anaknya Salat Fatih, istrinya selawat Fatih, semua ditanya itu langit apa? Salat Fatih, semua adalah selawat Fatih. Akhirnya sadar keluarganya bahwa si kakek ini sudah tidak normal lagi, sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah tidak normal lagi. Akhirnya dibawa ke Habib, ditanya sama Habib, sampean tahu siapa saya? Salat Fatih yang keluar. Ditanya ini Salat Fatih semua. Akhirnya diuji apa benar atau tidak. Apa? Dimasakin air sampai mendidih satu teko. Air mendidih. Kemudian dimasukin gelas besar. Kemudian disuruh minum sama Habib. Jadi air mendidih seperti itu diminum dan tidak ada efek apapun. Diminum dan kayak minum esek. Tidak meringis, tidak. Oh, jadi Habib, oh benar ini bukan main-main. Kenapa ya? Kalau dia main-main, pegang panas saja sudah terasa dan tidak akan berani minum. Kalau karena sudah benar, berarti ya dia diminum aja walaupun air sepanas itu. Akhirnya ya oleh beliau, ya karena sudah ketahuan bahwa orang ini sudah benar-benar ya sampai pada kondisi majidubin, akhirnya dilepas sama Habib itu. Setelah itu sadar. Begitu sadar, baru ingat, loh, kok di sini saya? Jadi seperti orang baru sadar, kok di sini saya? Loh, Habib. Jadi intinya ya anaknya semua pada nangis. Itu para ikhwan rahimahullah. Jadi ibadahnya orang beriman
Di mana dengan ibadahnya orang beriman ini, yaitu hatinya hadir, sadar dengan bacaannya, sadar dengan artinya, sadar dengan maknanya, sadar dengan siapa dia berbicara dalam sholatnya. Nah, itulah ibadah yang seperti ini namanya ubudiyah. Apa namanya? Kalau yang pertama namanya ibadah. Orang beriman namanya ubudiyah. Bagaimana kalau orang ihsan? Ya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ya. Merasa paling bawah musyahadah, merasa selalu dalam pandangan Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa ya semuanya dia kondisi hadir hatinya dan berada dalam pandangan Allah. Dasarnya di mana? Di Quran. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah tidak tahu kamu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha melihat terhadap makhluknya? Sehingga karena merasa dilihat oleh Allah, maka tidak berani berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah. Nah ini kalau para nabi namanya maksum, kalau para aulia namanya mahfuz. Jadi orang-orang yang terjaga dari maksiat. Kenapa? Sudah dibuka oleh Allah sehingga dia merasa selalu dalam pandangan dan pengawasan Allah. Nah ini juga ya. Jadi makanya orang yang sampai dengan kondisi ini benar-benar terjaga sampai kakinya tidak akan berani dijulurkan karena dia merasa di hadrahnya. Jadi disinilah ada akhlak al-aliyah, akhlak tingkat tinggi. Sebagaimana kita dalam kehidupan manusiawi berbangsa bernegara, beda kalau kita datang ke sawah, cekeran tidak apa-apa. Beda kalau kita datang ke pasar tradisional, pakai sandal jepit tidak apa-apa. Tapi kalau kita datang ke mall pakai sandal jepit, enak apa tidak? Masuk mall pakai sandal jepit, enak apa tidak? Masuk mall bajunya pakai baju sembarangan, enak apa tidak? Nah, bagaimana kalau masuk ke kantornya seorang gubernur, masuk ke kantornya presiden, otomatis berbeda. Protokolernya juga berbeda. Demikianlah orang-orang yang sudah masuk ke hadrat, ya, dimana dia dari muraqabah selalu merasa dipandang dan dilihat, diawasi oleh Allah. Kemudian naik lagi ke manzilah musyahadah. Jadi selalu memandang pada keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang puncaknya adalah al-ma'rifah billah, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah dengan kondisi ini namanya abudah. Ya, jadi yang pertama ibadah. Kalau mukmin apa? Ubudiyah. Orang muhsin namanya apa? Abudah. Jadi penghambaan kepada Allah, di mana dia hatinya selalu sadar dia berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala, dari tingkat merasa diawasi, kemudian sampai kepada tingkat di atasnya merasa yang dibuka, memandang ke keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disinilah imannya sudah ainul yakin, ngelihat sudah. Makanya ya dia sudah tidak ada keraguan. Kenapa kalau kita kok ragu? Karena iman kita baru ilmul yakin. Imannya baru iman ilmiah. Katanya Tuhan ada, kata siapa? Kata kiai. Kan gitu kan? Kita harus baik dalam sholat. Kenapa? Sholat itu menghadap Allah. Kata siapa? Kata kiai. Jadi baru
Keyakinannya keyakinan katanya. Tapi orang-orang yang sudah beriman dengan tingkat tinggi imannya, ini dia berada dalam kondisi ainul yakin. Ya, ketika musyahadah ini sudah, jadi dia menyaksikan dengan keyakinan matanya, bukan mata ini, mata batin. Matinya sudah melihat keagungan Allah dan merasakannya secara langsung. Dan puncaknya ma'rifah billah. Apa? Sudah tidak ada hijab lagi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini ya ketika berbicara, pembicaraan mereka tidak bisa digunakan untuk menjadi dalil orang yang berada di makom ini, makom ya fikih kayak kita. Oleh karena itu kata Syekh radhiyallahu an, tauhidnya para arifin berbeda dengan tauhidnya jahilin. Kita ini kan orang-orang bodoh dalam arti belum tahu hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sudah diberi ma'rifat, sudah tahu, hadir di situ, berbeda dengan apa yang kita ketahui dan kita paham. Sehingga ya orang-orang para arifin ketika berbicara dengan aslinya mereka, menurut kita sudah keluar dari Islam. Kenapa? Ya itulah. Contohnya begini. Mau dikasih contoh. Tapi jangan ikut-ikutan. Jadi jangan ikut-ikutan kasih contoh sama orang. Tapi ini ya moga-moga Anda, tapi tetap kembali kepada sampai di mana kita perasaan kita ini bisa menangkap sinyal-sinyal contoh ini. Ada yang tanya pada saya, Mas Win ya tanya tentang akidah ya, Mu'tazilah apa namanya, Qadariyah, kemudian Ahlus Sunnah tengah-tengah dan Jabariyah. Kemudian mau tidak mau orang yang masih berada pada level syariah itu aslinya akidahnya lebih condong pada Qadariyah. Sehingga dalam pandangannya dia tidak akan diberi oleh Allah, tapi harus melalui berdoa. Jadi Allah itu dianggap kalau kita tidak doa tidak akan ngasih. Makanya doanya kencang dan sampai pada titik nganggap dengan doanya itu maksa Tuhan untuk memberi. Ketika sudah diberi, kemudian dia pamer kepada orang lain bahwa doanya sudah makbul, sampai pada tingkat yang nganggap oh ini itu dulu aku yang pegang, itu perusahaannya bangkrut setelah aku yang pegang, tak bacain ini itu dan sebagainya, jalan. Sehingga di sini punya pengertian Tuhan bisa diatur dengan doa. Di mana letak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lama kelamaan ketika sudah sampai dengan derajat mukmin, baru orang mukmin ini yang akidahnya sudah tawakal dan ikhtiar sudah nyambung kedua-duanya. Tapi ketika sudah naik derajatnya ya, kepada muslimin ya, ketika dia sholat tidak merasa sholatnya itu sholatnya dia ya. Tolong perhatikan, orang muhsin ketika sholat tidak merasa sholat itu adalah sholatnya, tidak merasa bacaan itu bacaannya, tidak merasa ruku sujudnya adalah ruku sujud dia. Tapi ini tidak bisa direkayasa. Di mana? Ketika sudah dibuka kesadarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sadar dia tidak akan tercipta ada di muka bumi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
pertama. Kemudian sadar bahwa fisiknya Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan, Allah yang menyehatkan, Allah yang memberi kekuatan. Apakah cukup ini? Ada yang lebih dalam lagi, apa? Kemauan. Yang memberi kemauan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemauannya dari siapa? Dari Allah. Kan itu. Kok mau? Karena iman. Imannya dari siapa? Allah. Bisa bikin iman sendiri. Ya. Jadi kemauan datang karena adanya keyakinan. Yang memberi keyakinan kuat atau lemah adalah Allah. Kemudian untuk beribadah perlu ilmu fikih. Ilmunya dari siapa? Dari Allah. Oke, hasil belajar. Tapi yang dipelajari adalah ilmu yang datangnya dari Allah melalui Rasulullah. Jadi kalau tidak ketemu Rasulullah, tidak jadi Islam. Apakah dia ngerti bahwa itu wajib, sunnah atau makruh? Jadi ini semua tidak ada yang berasal dari dirinya. Kemauannya dari Allah, keyakinannya dari Allah, ilmunya dari Allah, kesempatannya dari siapa? Kekuatannya dari siapa? Badan yang dipakai untuk ruku sujud dari siapa? Terus yang punya kita apa? Yang punya kita ini apa? Gak punya apa-apa. Ya kalau sudah sampai begitu, masuk ke Jabariyah sudah. Apa? Jadi dia sudah tidak punya apa-apa. Cuma tidak boleh panjang-panjang ini bahasanya. Nanti kamu tidak sholat. Itu nanti tuh ya. Kan kata Kiai begitu semuanya dari Allah. Ya. Saya kan lagi loyo sekarang tidak kuat, ya berarti tidak dikasih oleh Allah. Jadi itu para ikhwan rahimahullah. Oleh karena itu forum itu harus dilihat. Saya berani ngomong ini karena forumnya adalah forum Tori. Kalau pengajian umum bilang kayak gini dikerutuk. Iya, betul. Ini kita harus hati-hati menyampaikan, dan ini cukup di sini, tolong ya, di luar jangan ikut-ikutan bahas yang beginian. Itu nanti salah, nanti waduh tambah. Intinya sedikit lah ikhwan itu tahu di antara rahasia ibadah bahwa kita ini adalah dari Allah punya. Jadi minallah, berasal dari Allah. Billah, ya, karena Allah kita ada, karena kemauan Allah kita ada, dan karena kemauan Allah kita jadi Islam. Bukan Islam karunia sendiri. Fillah, berada dalam penjagaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk yang ini tutup, yang mau tanya yang lain monggo. Terus yang ini ditutup ya. Jangan diperpanjang ya terakhir. Yang mau tanya materi lain dipersilakan. Manzilah dalam iman tadi ikhlas, sintik sama apa tadi misalnya? Iya, at-tumaninah. Puncaknya mukmin at-tumaninah. Sedangkan al-ihsan, muraqabah, musyahadah, puncaknya makrifah. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Ya memang betul apa yang dikatakan
yang bacaannya sebetulnya dibaca panjang, dibaca pendek. Itu kadang-kadang kan ada sesuatu yang sat gitu ya, ragu-ragu gitu kan. Itu kalau menurut kajian ini kan masih taraf muslim kan gitu ya. Padahal kita yang ngerti gitu gimana. Jadi begini, ya contohnya pada Maliki Yaumiddin, mungkin itu yang Bukan, biasanya begini, biasanya Allahu ahad kan pendek, kadang-kadang ahad panjang. Iya. Terus Bismillah kepanjangan, Iya. maksudnya satu gitu. ya termasuk juga perbedaan qiraat antara hafaz dengan warash. Jadi kalau qiraat warash itu pendek, Maliki Yaumiddin. Kemudian saya di madhabnya di Maroko, Aljazair itu madhabnya Maliki, tidak pakai Bismillah. Tapi saya tetap menggunakan Bismillah dan ada dasar hukum hadisnya. Dan juga antara basmalah dan hamdalahnya saya diwasol, disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi ini ada sumbernya, yaitu saya karena Muqaddam Tijani wabil khusus di Zawiyah saya selalu pakai begini. Tapi kalau di luar Zawiyah saya tetap menggunakan qiraat yang biasa dipakai orang Indonesia. Bismillah, cuma tetap disambung di wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun pernah diprotes juga saya di Bandung gara-gara mewasal. Tapi Malik Yaumiddin tetap dibaca panjang sesuai dengan qiraat hafaz. Kemudian pertanyaan yang lain, ya. Bisa diperjelas tentang berhala asror. Ya, diperjelas lagi penjelasan. Oh ya, berhala. Ya kan ada berhalanya yang pertama berhala nafsu. Sudah jelas, bolak-balik dijelasin. Ada berhala hati. Berhalanya ruh adalah muraqabah wal irfan. Jadi ingin makrifah kepada Allah. Jadi ibadahnya agar makrifah ini pun juga tidak benar. Adapun asror adalah keinginan untuk mempunyai kekuatan supranatural. Ya, jadi beribadah amalan tertentu biar punya kekuatan supranatural. Ya, kalau seperti itu, jadi asror itu punya aulia. Dan aulia aslinya tidak ke situ ibadahnya, cuma diuji oleh Allah, dikasih begituan. Ujian. Ya. Orang kayak kita karena semua gharat, ya, ibadahnya serba gharat, serba ada karena keinginan-keinginan, ada ambisi ini itu dan sebagainya. Ngelihat aulia punya karomah, kita ingin punya karomah juga, padahal bukan aulia. Ya sama dengan orang yang ingin cita-cita ingin jadi tentara, tidak jadi-jadi. Berpakaian tentara, ada pangkat-pangkatnya, laganya kayak tentara, bawa pistol-pistolan, bawa brand-brandan, padahal bukan. Akhirnya hanya jadi tertawaan. Itu. Jadi itulah. Kalau orang tentara biasa, kenapa sudah terbiasa bawa senjata, sudah pakaian mereka bawa senjata. Tapi orang yang tidak pernah pegang senjata, oh keren, difoto, dipajang, fotonya digede. Padahal dia bukan orang yang berhak menyandang tersebut, kan gitu. Jadi ya demikian juga para aulia dengan karomahnya biasa-biasa aja. Bahkan banyak aulia ketika diberi karomah lari. Juga salah tadi baca di Jawahirul Ma'ani. Jadi bagaimana kita bisa menjumpai orang-orang yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni para aulia. Kata Jawahirul Ma'ani, di akhir zaman ini kalau kita nyari orang berilmu bisa berbicara caranya tawajuh kepada Allah, banyak akeh tunggale menjelaskan kayak tadi kan
Tapi yang bisa benar-benar maju ke arah Allah Subhanahu wa taala tidak semua, termasuk yang ngomong kayak saya ini belum tentu. Itu. Karena apa? Rahasia Allah. Yang saya jelaskan yang ada di kitab pengalamannya aulia begitu. Baru sampai di situ. Aslinya ya kalau saya harus seperti mereka tidak. Kenapa? Masing-masing punya jalan sendiri dan diberi masyrab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sanadnya sama, ngambil dari guru yang sama, dia tetap akan mempunyai mazhab berbeda. Itu. Sama seperti anak dari bapak yang sama, ada 7 laki-laki dari bapak dan ibu yang sama, tapi karakternya pasti ada beda walaupun sedikit. Hobinya berbeda walaupun sedikit. Itu ada perbedaan-perbedaan itu. Demikian juga anak rohani itu. Dan tidak langsung berhasil semua. Ya seperti ayam mengerang telurnya. Dirami oleh ayam yang sama, tapi ketika netes ada yang kuning, ada yang hitam kuning, ada yang hitam saja dan macam-macam. Demikian juga hasil dari seorang guru dengan murid-muridnya, bahkan banyak yang sampai guru itu dihianati oleh murid, sampai dibunuh oleh muridnya. Kenapa? Karena dia ingin sesuatu yang ada pada gurunya dan diberikan kepada dia. Sementara gurunya sendiri tidak punya pilihan kecuali apa yang diharuskan diberikan oleh Allah terhadap dirinya. Karena kalau sudah asrar, ini juga hati-hati dengan asrar. Makanya kemarin itu Adnan saya telepon kemarin. Jadi kirim di grup, ini baca begini. Saya tegur. Yang ada di kitab itu baru kaifiat tohirnya. Ada nanti kaifiat di lain itu. Jadi asrar tidak bisa dikirim pakai WA. Di samping ada kaifiatnya, ada anwarnya, ada cahaya dari asrar itu sendiri yang tidak bisa dengan model WA begini. Jadi kalau sama ahlinya, asrar itu sama ahlinya tidak perlu pakai begini. Sok ngajarkan asrar ya perlu jadi asrar itu tidak bisa turun kecuali melalui pintunya. Oleh karena itu kan juga isyarahnya sudah jelas. Ilmu zahir, Nabi menyatakan ana madinatul ilmi. Aku kota ilmu, kata Nabi. Yang namanya kota luas. Walaupun ada pagarnya luas, orang bisa masuk ke dalam kota. Tapi kalau mau masuk kota, kalau kota zaman dulu kan berada dalam satu ini, ada dalam benteng, ada pintunya. Siapa pintunya? Wa aliyu babuha. Pintunya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam masalah ilmu asrar, nah ini Nabi menyatakan anak darul ilmi. Jadi ilmu batin itu Nabi bukan Madinah tapi dar. Lebih spesifik. Rumah. Dan pintunya juga Sayyidina Ali. Jadi dan ada perintah udkhulul buyut mimba biha. Kalau mau masuk rumah agar sahih, tidak diterakin maling, harus lewat pintu. Ya sekarang ini banyak asrar dibuat pameran ini dan sebagainya. Akhirnya bukan kebaikan, kerusakan yang didapat. Baik para ikhwan rahimakumullah, ya. Selanjutnya kita dibahas dalam kondisi offline saja. Nah, karena ini ngerucut kayaknya bahaya kalau dilihat orang banyak. Ya moga-moga ini manfaat. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.